Coba bayangkan satu hal. Suatu pagi, kamu bangun. Kamu buka HP dan kamu melihat berita yang sama di mana-mana. Bank-bank mulai bermasalah. Orang-orang panik, antrian panjang di ATM. Penarikan uang dibatasi. Transfer mulai tertunda. Awalnya mungkin kamu berpikir, itu cuma berita. Tapi beberapa hari kemudian situasinya tidak membaik. Justru semakin parah. Dan di titik itu, kamu mulai bertanya satu hal yang selama ini tidak pernah kamu pikirkan. Uangku sebenarnya ada di mana? Selama ini kita merasa aman. Kita simpan uang di bank. Kita lihat angka di aplikasi dan kita percaya itu adalah milik kita. Tapi kenyataannya, uang di bank tidak benar-benar diam di sana. Bank tidak menyimpan semua uangmu. Sebagian besar uang itu diputar, dipinjamkan, digunakan dalam sistem yang jauh lebih besar. Dan selama semuanya berjalan normal, kita tidak pernah mempertanyakan itu. Tapi ketika kepercayaan mulai goyah, semuanya bisa berubah sangat cepat. Kalau bank bangkrut secara massal, hal pertama yang terjadi bukanlah kehilangan uang secara langsung, tapi hilangnya kepercayaan. Orang mulai panik, semua ingin menarik uangnya. Dan disitulah masalah besar muncul. Karena sistem bank tidak dirancang untuk semua orang menarik uang secara bersamaan. Ketika itu terjadi, bank tidak punya cukup likuiditas dan satu persatu mulai runtuh. Ini bukan hanya soal satu bank, ini efek domino. Satu jatuh, yang lain ikut terguncang, dan dalam waktu singkat sistem keuangan bisa lumpuh. Bayangkan dampaknya: ATM kosong, transfer tertunda, bisnis terganggu, perdagangan melambat, bahkan hal sederhana seperti membeli kebutuhan sehari-hari bisa menjadi sulit. Dan di titik itu, kamu mulai sadar satu hal. Masalahnya bukan hanya uang, tapi sistem yang menopang hidup kita. Kita terlalu terbiasa bergantung pada sistem tanpa benar-benar memahaminya. Dan ketika sistem itu terganggu, kita ikut terguncang. Tapi di tengah semua itu, ada satu hal yang sering tidak disadari. Krisis bukan hanya tentang kerugian, tapi juga tentang siapa yang siap dan siapa yang tidak. Karena selalu ada dua jenis orang dalam situasi seperti ini. Yang pertama, panik, tidak tahu harus berbuat apa, mengikuti arus, dan biasanya terlambat mengambil keputusan. Yang kedua, tenang, bukan karena mereka tidak takut, tapi karena mereka sudah memikirkan kemungkinan ini sebelumnya. Mereka tidak hanya menyimpan uang di satu tempat, mereka tidak bergantung pada satu sistem. Dan yang paling penting, mereka memahami bagaimana sistem bekerja. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Bukan untuk menghindari krisis, tapi untuk tidak hancur saat krisis terjadi. Mulai dari hal sederhana, mulai sadari bahwa menyimpan semua di satu tempat itu risiko. Diversifikasi bukan hanya investasi, tapi juga cara kamu menyimpan nilai. Mulai pahami likuiditas, apa yang bisa kamu akses cepat dan apa yang tidak, karena saat krisis akses lebih penting dari jumlah. Lalu latih cara berpikirmu. Jangan hanya reaktif, jangan hanya ikut panik, karena keputusan yang diambil saat panik jarang sekali jadi keputusan terbaik. Kalau kita tahu kemungkinan itu bisa terjadi, bukan berarti kita harus takut, tapi kita harus mulai lebih sadar. Karena yang berbahaya bukan krisisnya, tapi ketidaksiapan kita saat krisis datang. Ada beberapa hal yang bisa mulai kamu lakukan.
Bukan untuk jadi sempurna, tapi untuk jadi lebih siap dari kebanyakan orang. Mulai dari yang paling sederhana, jangan letakkan semuanya di satu tempat. Selama ini, banyak orang merasa aman karena semua uangnya ada di satu bank, satu aplikasi, satu sistem. Padahal, semakin terpusat sesuatu, semakin besar risikonya. Mulai sekarang, pelan-pelan, ubah cara itu. Sebar, jangan hanya bergantung pada satu jalur. Kemudian, mulai pikirkan tentang akses, bukan hanya jumlah. Banyak orang merasa aman karena punya tabungan, tapi mereka lupa satu hal. Apakah uang itu bisa diakses saat dibutuhkan? Karena saat krisis terjadi, yang penting bukan berapa banyak yang kamu punya, tapi seberapa cepat kamu bisa menggunakannya. Selanjutnya, latih dirimu untuk tidak langsung panik. Ini yang paling sulit, karena saat semua orang panik, emosi itu menular. Tapi justru disitulah perbedaannya. Orang yang bisa berhenti sejenak, berpikir, dan tidak langsung bereaksi, biasanya membuat keputusan yang lebih baik. Lalu, mulai pahami sistemnya, bukan hanya menggunakannya. Kita terlalu terbiasa menggunakan sesuatu tanpa benar-benar tahu cara kerjanya. Bank, uang, sistem keuangan, semuanya terlihat sederhana di permukaan. Tapi, di baliknya, ada mekanisme yang jauh lebih kompleks. Dan semakin kamu paham, semakin kecil kemungkinan kamu panik. Dan yang paling penting, mulai siapkan dirimu sebelum sesuatu terjadi. Bukan saat, bukan setelah. Karena saat semuanya sudah terjadi, ruang untuk berpikir biasanya sudah sempit. Pelan-pelan, cara kamu melihat uang akan berubah. Kamu tidak lagi hanya merasa aman, tapi benar-benar memahami risiko di baliknya. Dan di titik itu, kamu mulai punya kendali. Pada akhirnya, krisis tidak memilih siapa yang siap. Krisis hanya terjadi. Yang membedakan adalah siapa yang sudah memikirkan kemungkinan itu sebelumnya. Mungkin selama ini kita terlalu percaya bahwa sistem akan selalu baik-baik saja. Padahal, kenyataannya semua sistem punya batas. Dan saat batas itu tercapai, yang bertahan bukan yang paling kuat, tapi yang paling siap. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi, apakah ini akan terjadi? Tapi, kalau itu terjadi, kamu di posisi mana? Kalau kamu ingin belajar cara berpikir seperti ini, tentang uang, sistem, dan bagaimana menghadapi situasi yang tidak pasti, subscribe channel ini. Biar kamu tidak hanya merasa aman, tapi benar-benar siap. Sampai jumpa di video berikutnya.